Pengecualian. Al-mustasna huwal ismul waqi'u ba'da illa au ihda akhawatiha. Pengecualian atau mustasna adalah isim yang jatuh setelah illa atau saudara-saudaranya. Saudaranya illah. Saudaranya illah itu mustasna namanya. Kemudian mustasna minhu, al-mustasna minhu huwal ismul waqi'u qabla illa au ihda akhawatiha. Yang mustasna minhu adalah isim yang jatuh sebelum illa atau saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya. Illa sendiri dan saudaranya adalah adatul istisna. Samaniyah. Wahia illa ghairu siwaun khola ada hasya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Baik. Jadi semuanya bermakna kecuali. Semuanya bermakna kecuali. Itu alat untuk istisna. Baik, sekarang di pembahasannya hukmul mustasna biillah. Sekarang hukumnya mustasna. Artinya isim yang jatuh setelah illah. Sekarang bagaimana hukumnya dia? Hukumnya. Yang pertama, idza kana al-kalamu taman mujaban wajiban nasbu 'alal mustasna. Jadi jika kalimatnya sempurna kemudian mujaban, mujab artinya penetapan, bukan pengecualian. Itu mujab namanya. Kalimatnya sempurna. Artinya kalimatnya sempurna mufid. Kalimatnya mufid. Kemudian mujab dia bukan pengecualian. Atau bukan pengecualian, bukan penafian. Tidak memiliki penafian. Maka ini keadaan yang pertama wajib dinasab. Wajib dinasab. Misalnya qamal qaumu illa Zaidan. Kaum itu berdiri kecuali Zaid. Jadi Zaidan di situ wajib dia nasab. Jadi Zaidan sebagai mustasna namanya. Illa ada istisna, kemudian al-qaum sebagai mustasna minhu. Mustasna minhu. Mustasna minhu al-qaumu karena dia jatuh sebelum illa. Zaidan dikatakan mustasna kenapa? Karena dia jatuh setelah illa. Okay. Ini keadaan yang pertama. Kemudian contoh yang kedua disebutkan kharajan nasu illa amron. Manusia semuanya keluar kecuali Amr. Kecuali Amron. Kecuali Amron. Jadi dia wajib nasab di situ. Syaratnya adalah kalimatnya dia tam, sempurna, kemudian yang kedua adalah mujab. Tidak ada penafian pada kalimat itu. Ini keadaan yang pertama. Kemudian yang kedua, wa in kana al-kalamu taman manfiyan. Jika kalimatnya sempurna, kalimatnya mufid tapi manfiyan. Ada penafian padanya, pada kalimat itu. Ada penafian. Maka kalau dia keadaannya seperti ini, jaza fihil itba'u lima qabla illa au an-nasbu 'alal mustasna. Jika kalimatnya sempurna tapi manfi, ada penafian pada kalimat itu, maka boleh padanya itba mengikuti sebelumnya. Jadi jelaskan. Kemudian atau dia dinasab atas mustasna. Contohnya begini.
Maqamal qaumu, ma artinya kan penafian di situ. Kaum itu tidak berdiri. Kaum itu tidak berdiri kecuali Zaidun. Bisa dibaca Zaidun. Jadi kalau dibaca dia Zaidun berarti dia badal, pengganti daripada al-qaumu. Artinya badal, dia menggantikan kedudukannya al-qaum. Dia mengikuti i'rabnya. Al-qaum. Maqamal qaumu illa Zaidun. Karena al-qaumu dia marfu, maka Zaidun juga harus marfu. Harus dia marfu. Kalau dia dibaca Zaidan, maka dia sebagai mustasna. Mansub. Sebagai mustasna. Dipahami? Hah? Iya. Kaum itu tidak berdiri kecuali Zaid. Kalau dibaca Zaidun, maqamal qaumu illa Zaidan, sama juga artinya. Kaum itu tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Hanya dari sisi i'rabnya kan beda. Bisa dibaca dua-duanya. Kemudian keadaan yang ketiga, jadi sebenarnya keadaan mustasna dengan illah itu hanya 3 keadaan. Ini keadaan yang ketiga. Wa in kana al-kalamu naqisan kana laha sabil awamil. Jika kalimatnya itu nakis, kurang, artinya tidak sempurna. Tidak sempurna kalimatnya. Maka itu sesuai dengan amilnya. Sesuai dengan amilnya. Misalnya, maqama illa Zaid. Tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Jadi Zaid dibaca domma. Dibaca dia domma. Dia marfu. Kenapa? Karena dia sebagai... Kenapa dia dibaca Zaidun? Maqama kan tidak ada yang berdiri. Ini kan tidak sempurna anunya. Bukan mufid namanya. Kalau dikatakan maqama tidak berdiri. Apa yang tidak berdiri? Tidak ada berdiri kecuali Z. Berarti Z di situ sebagai fa'il. Dia sebagai fa'il. Karena dia butuh fa'il ke situ. Koma. Tidak ada yang berdiri kecuali Z. Jadi Z itu sebagai fa'ilnya. Makanya dia di domma. Bisa dipahami? Begitu pula kalimat yang kedua. Ma darabtu illa Zaidan. Lihat kalimatnya ma darabtu. Saya tidak memukul. Tidak memukul apa? Ini tidak sempurna namanya. Tidak mufid. Kalau ma darabtu berarti dia butuh. Darabtu butuh maf'ulun bi. Nah, jadi makanya ma darabtu illa Zaidan. Jadi Zaidan itu sebagai maf'ulun bi. Sebagai maf'ulun bi. Baik. Begitu pula dikatakan ma marartu illa bi Zaidin. Jadi ma marartu, saya tidak melewati atau berpapasan kecuali dengan Zaid. Jadi bi Zaidin menempati kedudukannya maf'ulun bi. Bi Zaidin dia majrur tapi dia menempati kedudukannya maf'ulun bi. Kenapa? Karena asalnya marartu di situ dia adalah isim fiil lazim, asalnya dia lazim. Lazim kan asalnya dia tidak butuh kepada maf'ulun bi. Tapi ketika ada setelahnya isim kalimat maka dia harus digandengkan dengan huruf jar. Tidak menempati kedudukannya maf'ulun bi di situ. Baik. Yaitu sebenarnya keadaan mustasna dengan illa itu hanya 3 saja. Jadi kalau dia tam, sempurna kalimatnya, kemudian mujab, tidak ada penafian, maka dia wajib nasab. Kemudian yang kedua, kalau dia kalimatnya sempurna tapi manfi atau ghairu mujab, kadang dikatakan juga ghairu mujab. Artinya memiliki penafian. Kalau dia memiliki penafian bisa
dinasab sebagai mustasna, kemudian bisa dia dirofa sebagai badal. Bisa juga, tidak mesti juga mungkin ya. Yang jelas dia mengikut kepada sebelumnya. Apakah dia rofa, nasab, atau dia jar misalnya. Kemudian yang ketiga, kalimatnya nakis. Tidak sempurna, tidak mufid kalimatnya. Jadi tergantung apa yang dibutuhkan. Kalau dia butuh fa'il, maka setelah ilah berarti dia sebagai fa'il. Kalau dia butuh maf'ulun bih, berarti setelah ilah maf'ulun bih. Bisa dipahami? Itu keadaan tiga saja. Keadaan itu ilah. Misalnya kalau dikatakan najahatul labu illa Hasan. Najahatul labu illa Hasan. Hasan dibaca bagaimana? Najahatul labu illa Hasanan. Berarti dia wajib dibaca nasab. Kenapa? Karena najahatul labu kalimatnya tam, sempurna. Kemudian mujab. Tidak ada penafian. Berarti dia wajib di nasab. Baik. Kemudian kalau dikatakan ma raja'at talamidu illa walad. Ma raja'at talamidu illa walad. Dia dibaca bagaimana? Ma raja'at talamidu illa walad. Dia bisa dibaca ma raja'at talamidu illa waladun, bisa dibaca waladan. Baik. Kemudian kalau dikatakan ma najaha illa Hasan, dibaca ma najaha illa Hasanun. Jadi Hasanun sebagai fa'il dari najaha. Itu tiga saja keadaannya. Tiga keadaan. Baik, kemudian berikutnya hukmul mustasna bi siwa, suwa, wasawa. Kemudian gairu. Ini biasanya hanya disebutkan hanya dua saja. Biasanya disebut gairu dengan siwa. Gairu dengan siwa. Ini yang ma'ruf ya, yang diketahui adalah gairu dengan siwa. Sekarang hukum untuk isim yang dikecualikan dengan gairu atau siwa. Dengan siwa. Baik. Wal mustasna bi siwa, suwa wa sawa ghairi majrurun daiman ala annahu mudhafun ilaih. Majrurun ala annahu mudhafun ilaih. Jadi isim yang jatuh setelah ghairu atau siwa, maka dia adalah majrur. Karena dia mudhaf. Mudhafun ilaih. Adapun siwa dengan ghairu, wa amma siwa, suwa dengan sawa, dan ghairu, atau kalau ringkasnya siwa dengan ghairu, maka dia hukumnya adalah fa innaha ta'khudhu hukmal ismi al-waqi'i ba'da illa. Jadi hukumnya siwa dengan ghairu itu mengambil hukumnya, sama hukumnya dengan isim yang jatuh setelah illa. Sama hukumnya dengan isim yang jatuh setelah illa.
Itu hukum ghairu dengan siwa. Baik. Bisa dipahami? Baik. Lihat anunya, kalimat contohnya. Qamal qaumu ghair Zaidin. Qamal qaumu ghair Zaidin. Jadi ghair itu dibaca ghairo. Kenapa? Karena qamal qaumu kalimatnya sempurna, kemudian mujab. Mujab. Makanya dia dibaca ghairo. Karena dia hukumnya tadi, hukumnya diingat hukumnya, dia hukumnya sama dengan isim yang jatuh setelah illah. Tadi kan sudah kan? Jadi isim yang jatuh setelah illah atau mustasna, kalau kalimatnya tam mujab maka dia wajib dinasab. Baik, makanya dia dibaca qamal qaumu ghaira Zaidin. Ghaira Zaidin. Baik, yang kedua, ma kharajan nasu ghair amrin. Tidak ada manusia yang keluar kecuali Amr. Kecuali Amr. Jadi ma kharajan nasu berarti kalimatnya sempurna tapi dia manfi atau ghairu mujab. Manfi atau ghairu mujab. Maka dalam keadaan demikian isim yang jatuh setelah illah boleh dia dibaca, boleh dia badal, boleh dia sebagai mustasna mansub. Makanya boleh dibaca ma kharajan nasu ghairu amrin, boleh dibaca ma kharajan nasu ghairu amrin. Kemudian yang ketiga, maqama ghair Zaidin. Ini kalimatnya maqama berarti dia kalimatnya nakis. Tidak mufid. Apa yang dibutuhkan sesuai dengan amilnya, maka dia butuh fa'il di situ. Maqama ghairu Zaidin. Maka dia dibaca ghairu. Sebagai fa'il dari koma. Baik. Begitu pula ma darabtu ghaira Zaidin. Ghaira sebagai maf'ulun bih. Sebagai maf'ulun bih. Begitu pula dengan ma marartu bi ghairi Zaidin. Ini istilahnya sadda masaddal maf'ulun bih. Dia menempati kedudukannya menutupi tempatnya maf'ulun bih. Tapi itu nanti ya dalam masih di pembahasan bukuan nanti itu. Mutammimah. Baik. Bisa dipahami? Misalnya kalau dikatakan jadi dibaca bagaimana ini? Rasaba at-tullab ghair dengan ali. Berarti rasabat tullabu ghaira aliyin. Ghaira aliyin. Jadi kalau mau ganti dengan siwa sebenarnya bisa juga, bisa diganti rasabat tullabu siwa aliyin. Jadi siwa, cuman siwa kan dia tidak bisa apa namanya diharokati ya, karena dia isim isim maksur. Isim maksur. Ya dia kedudukannya sebenarnya juga dia mansub. Hanya tanda nasabnya dia, kalau ini tanda nasabnya adalah fathah. Kalau ini tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah. Baik. Sama Pak. Rasabah itu tenggelam ya.
Semua tulab itu tenggelam kecuali Ali. Misalnya kalau begini, ma najaha kalau Agung dibaca bagaimana dulu? Guero atau Guiri? Guero atau Guiru. Kemudian Aliyin. Baik. Guero atau Guiri, Aliyin. Baik. Hah? Baca begini. Guiru. Iya, tetap Aliyin. Dia mudhof. Mudhofun ilai. Jadi ini sebagai mudhof. Ini Aliyin sebagai mudhofun ilai. Tetap dibaca. Baik, kalau ini Jumardi. Hasanin, baik. Mana jaha siwa hasadin. Bisa dipahami? Bayu, ya. Andi? Hah? Kenapa? Waduh. Iya. Hanya tidak ketahuan. Cuma ini kan dia apa namanya? Marfu ya. Dia fa'il dari ini. Fa'il. Jadi dia marfu, tanda rafa'nya adalah dhamma muqaddar. Dhamma muqaddar kemudian mudhafun. Kemudian ini hasadin mudhafun ilaih. Majrur. Tanda jarnya adalah kasrah. Baik, untuk siwa itu siwa dengan wairu. Itu dia keadaannya seperti itu. Itu gambaran saja dulu ya. Insya Allah nanti pada buku berikutnya lagi. Akan diulangi lagi. Baik, sekarang berikutnya. Hukmul mustasna bi khola ada dengan hasya. Bi khola ada dengan hasya. Sama artinya, kecuali. Wal mustasna bi khola wa ada wa hasya yajuzu nasbuhu wa jarruhu ma lam yattasil bima al-masdariyah. Bima al-masdariyah. Baik. Mustasna dengan khola ada dengan hasya boleh dia dinasab, boleh dijar. Boleh dinasab, boleh dijar. Selama dia tidak bersambung dengan ma masdariyah. Selama dia tidak bersambung dengan ma masdariyah. Baik. Contohnya, lihat contohnya qamal qaumu khola Zaidan atau khola Zaidin. Khola Zaidan, khola Zaidin. Jadi qamal qaumu berarti qamal qaumu kalimatnya sempurna. Kalimatnya sempurna berarti
Khola kedudukannya mansub, gitu. Iya. Jadi khola itu sebenarnya ada dua. Khola ada dengan hasya, dia bisa dia sebagai isim, bisa dia sebagai fiil. Bisa dia sebagai fiil. Kalau dia dibaca qomal qomu khola zaidan, maka khola di situ sebagai fiil. Sebagai fiil. Sebagai fiil, kemudian zaidan sebagai maf'ulun bih. Bisa dikatakan maf'ulun bih, bisa juga dikatakan mustasna. Mustasna dengan khola. Tapi kemudian dia dibaca zaidin, berarti khola adalah isim. Berarti zaidin sebagai khola, karena dia isim maka dia mudhaf, kemudian zaidin sebagai mudhafun ilaih. Makanya dia dibaca majrur. Majrur. Tapi kalau tidak mau pusing dulu, yang jelas kalau setelah khola ada dengan hasya bisa dibaca zaidan, bisa dibaca zaidin. Itu saja, bisa dibaca nasab, bisa dibaca jar. Bisa sebagai huruf jar juga. Bisa huruf jar, makanya setelahnya itu dijar. Tapi dia bisa sebagai sebagai fiil. Nanti akan dibahas di mutammimah. Iya. Dia bisa isim, bisa sebagai, kalau di dalam bisa sebagai isim, bisa dia sebagai fiil. Jadi setelahnya itu dia majrur dengan khola. Kalau dia zaidan berarti khola dianggap sebagai dia fiil. Nanti ada ya di dalam nanti di mutammimah. Baik, kemudian berikutnya qomal qaumu ada amron atau amrin, sama saja pembahasannya. Kaum itu berdiri kecuali amr atau kecuali amr. Amron atau amrin. Kemudian qomal qaumu hasya bakron atau bakrin. Kaum itu berdiri kecuali bakar. Bakron atau bakrin. Atau bakrin. Baik, kemudian wa idza tasala bima al-masdariyah wajib an-nasbu. Tapi jika dia bersambung dengan ma masdariyah maka wajib dia dinasab. Wajib dia dinasab. Misalnya qamal qaumu ma khala zaidan. Ma khala zaidan. Qamal qaumu ma ada amran. Kalau dia ma masdariyah berarti kan ma masdariyah berarti khala sebagai fiil. Dianggap sebagai fiil karena ma sebagai ma masdariyah. Sama dengan an masdariyah kan bersambung dengan fiil. Dia bersambung dengannya fiil. Berarti khala dianggap sebagai fiil. Maka zaidan dianggap sebagai maf'ulun bih. Baik. Atau mustasna nanti. Kelvin dibaca bagaimana ini? Illallah.
Baik. Jumardi, sudah benar? Hah? Kalau siapa? Ahmad ya? Sudah benar. Gimana bacanya? La ya'lamul la ya'lamul ghaibu. Hah? Kalau Diman gimana bacanya? La ya'lamul ghaiba illa illallahu atau illallaha. Jadi kenapa dibaca illallahu atau illallaha? Kenapa? Karena kalimatnya sempurna, tam, kemudian manfi atau ghairu mujab. La ya'lamul ghaiba. Kenapa dibaca ghaibu tadi? Hah? Ghaiba sebagai maf'ulun bi. La ya'lamul ghaiba illallaha atau illallahu. Kalau illallahu sebagai badal dari apa? Badal dari apa di sini? Hah? Kalau al-ghaiba berarti Allah kalau begitu. Hah? Kalau dia di sini apa namanya yang diganti berarti di sini harus begini. Berarti bacanya nanti la ya'lamul ghaiba illallah, tidak boleh dibaca illallahu. Begitu. Padahal badal kepada di sini. Ini ada domir di sini huwa sebagai fa'il. Fa'ilnya. Fa'ilnya ini yang menggantikan nanti. Jadi makanya ini kan marfu, makanya dia dibaca Allahu. Kalau illallah ya kan dia sebagai mustasna. Dia mansub. Gimana Andi? Masih agak bingung. Baik. Sekarang begini. Contoh lagi ya. Baik, coba Andi. La tukallafu illa nun fa nafs sin dengan kaf. Enggak, la tukallafu. Nafsuka, nafsaka atau nafsika? Hah? Nafsuka. Hah? Nafsuka. Kalau Ansar dibaca bagaimana? Hah? Sama. Bayu? Sama juga. La tukallafu illa nafsuka, nafsaka atau nafsaka. Kalau Bayu? Nafsa. Farud? Masih bingung? Iqbal? Nafsaka. Jumardi? La tukallaf. Artinya kamu tidak dibebani. Tidak apa ya? Iya, tidak dibebani.
Nafsu kah, nafsa kah, atau bisa nafsi kah? Nafsah. Kalau Ahmad, nafsah. Diman? Iya. Bisa dua-duanya. Hah? Kelvin? Nafsu kah? Kodri? Nafsah. Jo, anu, Firman? Nafsah. Sekarang kenapa dibaca nafsah kah di situ? Hah? Ciri-cirinya. Alasannya apa? Jangan melihat ini, oh ini, sama ini. Harus tahu alasannya kenapa dibaca nafsaka di situ? Kenapa dia ini nasab? Kodri bila nasab tadi juga. Kenapa dia dibaca nasab? Hah? Masih bingung. Anda bilang tadi apa? Nafsu kah? Nafsu kah? Iya, kenapa dia dibaca domba? Kenapa ada marfu di situ? Hah? Sebagai badal. Badal dari mana? Apa yang diganti? Kalau Iqbal bilang apa tadi? Nafsu kah? Apa alasannya? Hah? Yang mana fi'il? Bukan tukal lafu. Fi'il apa dia? Hah? Fi'il mudhari. Mudhari apa? Majhul. Berarti kalau dia majhul butuh apa dia? Hah? Butuh? Hah? Bukan. Kalau dia majhul butuh apa dia? Kemarin sudah dipelajari itu. Kalau dia majhul berarti dia butuh? Hah? Naibul fa'il. Berarti la tukallafu illa nafsuka, bukan nafsak. Kan kalimatnya la tukallaf itu kan tidak sempurna. Tidak sempurna berarti sesuai dengan amilnya. Nakis namanya. Dipahami? Hah? Masih bingung? Gimana? Cacai? Diman? Hah? Cacat ah? Tidak sempurna kalimatnya, nakis kalimatnya. Iya butuh naibul fa'il. Berarti nafsu kah di situ dia dibaca doma karena dia sebagai naibul fa'il. Gimana Ahmad? Baik, contoh lain lagi. Supaya lebih aneh kan? Coba aku. Dibaca bagaimana? Ini al-mu'min. Ingat saja tadi, keadaannya tadi kan cuma 3 saja. 3 kondisinya. Kalimatnya tam, mujab. Berarti kan wajib nasab. Kemudian tam, guir mujab, berarti dia boleh nasab, boleh itba.
Kemudian yang ketiga kalau dia nakis ya sesuai anunya kebutuhan kalimatnya apa. Ah. Hah? Iya, coba dibaca dulu. La illal mu'mina illal mu'minu. Jumardi, sudah benar ya? Hah? La yadkhulul jannata illa al mu'minu. Kalau mukminah enggak bisa. Enggak bisa dibaca al mu'minah. Mu'minu saja. Hah? Bisa juga. Andi? Al mu'minah. Mu'minu enggak bisa. Jadi wajib dinasab begitu. Hah? Enggak bisa didomba. Kalau parut gimana? Kenapa bisa dibaca al-mu'minu? Sebagai apa dia? Sebagai badal dari mana? Ya dahulu. Huwa. Kalau mukminah berarti sebagai mustasna. Baik. La yadkhulul jannata illal mu'minu atau illal mu'minah. Mana Bayu? Cocok. Baik, karena la yadkhulul jannah kan kalimatnya apa? Tam, kemudian manfi atau ghairu mujab. Makanya boleh dia dinasab, boleh dia itba. Boleh dia badal. Akhrajahu as-sab'ah illa Ahmad. Ansar. Akhrajahu as-sab'atu illa Ahmad. Dibaca mana? Ahmadnya dibaca apa? Akhrajahu mengeluarkan. Sabah itu mengeluarkan dia. Mengeluarkannya. Kecuali. Hah? Dua-duanya. Dibaca bagaimana? Sab'atu illa Ahmad. Ahmada. Bisa dua-duanya. Hah? Hah? Bisa dua-duanya. Alasannya kenapa? Tadi kan syaratnya
Kalimatnya sempurna tidak? Sebelum illah. Sempurna. Sempurna. Terus apa syaratnya lagi kalau dia harus dibaca nasab dengan badan, mustasna dengan badan, berarti harus manfi. Ada enggak manfi sebelumnya? Tidak ada. Tidak ada manfi. Berarti dia dibaca Bayu Ahmada. Berarti akhrajahu sab'atu illa Ahmada. Berarti wajib dia dibaca nasab. Wajib dia dibaca nasab. Baik, coba Iqbal. Hadara. Asdiqa ghair Ali. Hadara ya hadir. Hadara asdiqa ghairu aliyin. Kalau Ahmad ghairu aliyin. Jumardi? Hah? Ini. Ali. Ini. Asdiqa. Asdiqa itu apa namanya? Jamak dari sodikun. Teman. Hadir, hadara hadir. Asdiqa itu hadir. Teman-teman itu hadir kecuali Ali. Hah? Wiri. Hah? Hah? Saya nggak bingung. Kalau Qadri? Ghairu aliyin. Firman? Kalau Diman? Ghairu aliyin. Siapa tadi bilang? Iqbal bilang apa tadi? Oh, salah baca. Baik, Ahmad, kenapa dibaca Ghairu? Kenapa dibaca Ghairu di sini? Tidak ada nafi. Terus? Kalimatnya tam. Hadarul asdiqa'u ghairu aliyin.
Baik, gimana? Sudah mana? Sudah dipahami? Baik, sekarang kita lanjut ya. Lanjut. Atau ada yang bertanya? Baik, enggak apa-apa, masih agak bingung sedikit. Nanti nanti setelah itu baru kita lagi buku berikutnya. Baik. Sekarang al-munada. Munada artinya yang dipanggil. Yang dipanggil. Al-munada huwal matlubu ikbaluhu biya au ihda akhawatiha. Munada adalah yang diminta kedatangannya dengan menggunakan ya atau saudara-saudaranya. Itu munada, artinya dipanggil. Saya katakan wahai Ali, berarti Ali dikatakan sebagai munada karena dia dipanggil. Al-ahruf allati yunada biha hiya ya, a, ai, ayya dengan haya. Ini saudaranya ya. Saudaranya ya. Kemudian wayang qasimul munada ila khamsati aqsamin. Jadi munada itu hanya 5 keadaannya saja. Tidak lepas dari 5 keadaan. Yang pertama mufradul alam. Mufradul alam. Mufradul alam artinya satu kata. Kemudian alam artinya nama orang. Nama orang. Maksudnya mufradul al-mufrad itu satu kata. Jadi boleh dia musanna, boleh dia jamak. Boleh dia jamak. Jadi dikatakan ya Zaidu. Ya Zaidu. Kalau dia mufradul alam maka dia hukumnya dia dibaca Zaidu. Artinya dia membeni di atas apa yang dia dirofa dengannya. Membeni di atas apa yang dia dirofa dengannya. Bisa dipahami? Jadi kalau Zaidun, karena dia isim mufrad, maka dia tanda rofaknya dhammah. Ya, makanya dia dipanggil ya Zaidu. Dipahami? Kalau dia dua Zaid berarti nanti dipanggil ya Zaida ni. Asalnya ya Zaida ni. Kalau banyak Zaid berarti ya Zaidu na. Dipahami? Baik, itu mufradul alam. Satu keadaan. Baik. Yang kedua adalah an-nakiratul maksudah. Dia nakiro tetapi dimaksudkan. Dimaksudkan. Misalnya anggaplah di sini. Misalnya di sini anak-anak. Misalnya anak-anak semua, walad semua, aulad, anak-anak. Tapi yang saya maksudkan ya walad. Saya maksudkan misalnya ini. Itu namanya nakiro maksudah. Ya walad. Ada yang diinginkan. Kalimatnya nakiro, katanya nakiro walad, tetapi ada yang diinginkan. Dia sudah jelas yang dia inginkan. Itu maksudah namanya. Jadi dia hukumnya sama dengan mufradul alam. Dia memberi di atas apa yang dia dirofa dengannya. Dirofa dengannya. Makanya juga dikatakan ya waladu. Ya waladu. Bisa dipahami? Baik. Sisanya yang 3 itu adalah nasab. Itu hanya 2 saja keadaan. Sisanya yang 3 itu adalah nasab. Baik.
Yang ketiga adalah an-nakiratu ghairu maksudah. Dia nakirah juga tapi tidak dimaksudkan. Misalnya ada orang yang apa namanya? Misalnya orang buta dia panggil ya rojul. Berarti nanti dia dipanggil dengan ya rojulan. Kenapa? Karena tidak ada orang yang dia siapa yang jelas yang namanya laki-laki lah ya rojul. Dia tidak maksudkan satu orang ini tidak, tetapi umum. Itu namanya nakirah ghairu maksudah. Misalnya ya jahilan. Wahai orang yang jahil, ta'allam, belajarlah. Berarti dia apa namanya jahilan, dia kedudukannya jahilan adalah dia mansub. Dia mansub. Jadi tanda mansubnya adalah fathah. Jadi asalnya sebenarnya kalau dia panggilan, asalnya dia asal katanya adalah ada u. Misalnya ada u jahilan, saya memanggil jahil. Jadi diganti dengan ya, panggilan. Ya jahilan. Ada u jahilan. Kemudian keadaan yang keempat adalah mudhof. Jadi kalau dia mudhof maka dia mansub. Ya Abdallah. Jangan dibaca ya Abdullah, tapi ya Abdallah. Ya Abdallah dia mansub. Kedudukannya dia mansub. Munada ya mansub. Jadi Allah sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Makanya dibaca ya Abdallahi. Ya Abdurrahmani. Ya Abdul Azizi dan sebagainya. Kalau dia mudhaf. Itu keadaan yang keempat. Kemudian yang kelima adalah syabihum bil mudhaf. Dia serupa dengan mudhaf. Huwa mattasala bihi syai'un min tamami maknahu. Yaitu sesuatu yang bersambung dengannya, ia akan menyempurnakan maknanya. Yang akan menyempurnakan maknanya. Misalnya dikatakan ya tali'an jabalan. Ya tali'an jabalan. Jadi tali'an di situ apa namanya? Tali'an dia isim nakirah tapi dia fa'il. Fa'il apa namanya? Dia berfungsi seperti fi'il. Seperti fi'il. Jadi wahai pendaki gunung. Jadi jabalan sebagai maf'ulun bihi. Ya tali'an jabalan. Wahai pendaki gunung. Ini kan menyempurnakan maknanya. Wahai pendaki gunung. Ya tali'an jabalan. Jadi dia seakan-akan dia mudhof. Ya, menyerupai mudhof. Serupa dengan mudhof. Begitu pula kalau dikatakan ya hasanan wajhuhu. Hasanan wajhuhu. Jadi hasanan juga si apa namanya? Sifatul musyabbah dengan fa'il atau dengan fi'il. Dengan fi'il hasanan. Atau sifatul musyabbah dengan fa'il ya, fa'il. Jadi pelakunya adalah wajhuhu. Wahai yang wajahnya hasan, wajahnya baik. Apa wajahnya apa namanya? Tampan atau apakah? Semakna dengannya. Makanya dia dibaca ya hasanan wajhuhu. Jadi wajhuhu di situ sebagai fa'il dari hasanan. Kemudian ya rahiman bil ibadi. Bil ibadi dia menempati kedudukannya maf'ulun bih. Ya rahiman wahai yang merahmati atau ya merahmati hamba. Ya merahmati hamba itu. Jadi kalau dia syabihum bil mudhaf, kemudian kalau dia mudhaf, kemudian kalau dia nakirah ghairu maksudah, maka mudadaknya adalah mansub. Mudadaknya mansub. Tapi kalau dia mufradul alam kemudian nakirah maksudah, maka dia mabni di atas apa yang dia dirofa dengannya. Apa yang dia dirofa dengannya. Itu kesimpulan secara umumnya tentang munada. Hanya 5 keadaan saja, tidak ada yang keenamnya untuk munada.
dia kan mabni di atas apa yang dia dirofa dengannya. Kalau isim mufrad, dia tanda rofanya apa? Dhamma, bukan tanwin. Dia dhamma lah, dhamma. Makanya dia di dhamma di situ, bukan di tanwin. Bisa dipahami? Baik. Kadang juga kadang dibahas juga sebenarnya. Apa namanya? Kalau dia bersambung dengan ya mutakallim. Ya mutakallim. Misalnya ya ibadi. Atau misalnya atau ummi lah, wahai ibuku. Ya ummi. Kalau dia bersambung dengan ya mutakallim. Itu sebenarnya atau nanti itu ya. Itu ada 10 bacaan. Jadi tidak usah dulu ya. Jadi secara umum saja ya ummi. Bisa dipanggil ya ummi. Ummi tidak pakai ya. Tidak pakai ya. Ya ummi. Yang kedua bisa dibaca ya ummi pakai ya. Yang ketiga bisa dibaca ya ummiya. Ya ummiya. Kemudian yang keempat bisa dipanggil ya umma. Ya umma panjang, ada alifnya. Ya umma. Bisa juga dibaca ya umma, tidak pakai alif di belakangnya. Bisa dibaca ya ummu, sama artinya. Wahai ibuku. Wahai ibuku. Umma, ummi atau ya abi itu sama. Kalau ya umma, kalau untuk itu 6 bacaan untuk munada yang bersambung dengan ya mutakallim. Tapi khusus untuk dengan ab itu bisa 10 bacaan. Bisa 10 bacaan. Tambahan 4 bacaan untuk yang dengan ab. Kalau di dalam Al-Quran biasanya dikatakan siapa ya? Nabi Ibrahim ya? Ya abati. Jadi bisa ditambah dengan ta. Ya-nya dihilangkan kemudian diganti dengan ta. Ya abati. Tidak pakai ya di belakangnya. Sama artinya, wahai ayahku. Ya abati. Kemudian ya abata. Bisa dibaca. Ya abata. Bisa dibaca panjang ya abata. Setelah ta-nya ada alif. Itu bacaan yang ketiga. Bacaan yang keempat, ya abatai. Setelah ta itu ada ya. Jadi untuk khusus untuk dengan ab itu 10 bacaan. Selain daripada itu hanya 6 bacaan saja. Kalau ya munadat bersambung dengan ya mutakallim. Tapi itu nanti ya untuk anaknya. Baik, kemudian berikutnya isim-isim yang dinasab yang lainnya. Adapun isim-isim yang dinasab yang lainnya seperti khobar kana, isim inna, isim la, nafilil jins, maka telah berlalu pembahasannya dalam bab isim yang dirafa. Itu sudah ya sebelumnya. Nah, sudah selesai. Baik, tinggal pembahasannya nanti masalah isim-isim yang dijar dengan tawabi. Ini tinggal sedikit. Mudah-mudahan ya selesai pekan depan. Kemarin ada apa namanya? Tidak bisa belajar waktu malaman, ada acara di samping. Baru ada elektronik. Baik, kemarin ada tugas kan? Ada, Dik? Hah? Ada? Baik, apa itu kemarin? Hah? Suruh terjemahkan? Baik, yang pertama, apa itu? Ali minum sambil duduk. Jadi bagaimana namanya? Syariba aliyun jalisan. Baik. Syariba aliyun jalisan. Dibenarkan kalau seperti itu. Baik, yang kedua, Qadri? Iya. Baik. Syaribat Khadijatu syaribatan. Baik. Di mana yang ketiga? Dua anak laki-laki itu minum sambil duduk. Baik, apa itu? Syaribal waladani jalisaini. Baik. Siapa lagi? Jumardi. Yang keempat.
Iya, tapi apa itu? Tashrabul bintani jali sataini. Baik. Iya. Jadi dibenarkan ya kalau katanya. Hah? Apa tadi di situ? Tashrabu. Syariban. Kalimat anunya apa? Minum. Asalnya sebenarnya fi'il madi. Tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa, boleh saja. Walaupun dia fi'il mudhari. Baik. Yang kelima. Andi, apa yang kelima? Iya, tapi apa itu? Hah? Al-waladuna. Waladuna. Apa jamaknya walad? Al-auladu. Hah? Dia jamak taksir. Jamaknya jamak taksir, bukan jamak mudzakkar salim. Kalau apa ya? Ada. Baik, ana siapa? Farul. Nomor berapa tadi? 5. Coba dibaca nomor 5. Syaribal auladu. Kenapa jalisuna di situ? Jalisuna sebagai apa? Hah? Hal. Hah? Harusnya jalisina. Baik, bukan jalisuna. Baik, masih ada? Baik, Agung, yang keenam. Enggak, adanya dulu. Apa tadi? Bahasa Indonesia. Iya, apa itu? Hah? Jalisa. Janji. Tulis apa? Jalisatan atau jalisatan? Hah? Wah, baik. Syaribat al-banatu jalisatin. Jalisatin bukan tan. Baik, selesai. Mana sini? Hah? Apa adanya? Fi'il mudhari. Coba dibaca. Tashrabul banati. Hah? Banatu, bukan banati. Bukan banati, banatu. Sebagai fa'ilnya dari tashrab. Baik. Ayo besok tasrif ya. Diulang-ulangi ya di rumah. Sudah? Sudah. Sudah beli anunya belum, Di? Bukunya belum? Yang lain? Harganya?